pembuatan biochar. Yang pertama, siapkan semua alat dan bahan, kemudian letakkan corong asap di tengah, lalu di kelelong corong ditimbun sekam padi. Lalu masukkan bahan bakar seperti daun kering, kayu kering ke dalam cerobong, kemudian bakar. Bakar daun kering dan bahan bakar lainnya sampai menyala. Api di dalam cerobong harus dijaga tetap menyala hingga sekam padi yang berada di sekitar corong mulai terbakar atau mulai berubah warna menjadi kehitaman. Biarkan proses pembakaran terjadi dan bara merambat ke bagian luar tumpukan sekam. Setelah seluruh permukaan sekam berubah warna menjadi kehitaman, lalu jangan lupa dibalik-balikan. Kemudian corong yang berada di dalam sekam dipindahkan. Lalu sekam tersebut disiram dengan air untuk menghentikan proses pembakaran dan memastikan seluruh proses pembakaran sudah terhenti secara sempurna. Lalu kemudian ratakan sekam di atas permukaan tanah untuk dikeringkan. Setelah dikeringkan, sekam siap untuk disimpan di dalam karung. Membuat mold air beras. Siapkan bahan-bahan dan alat yang diperlukan. Cara kerjanya, masukkan 2 liter air cucian beras, kemudian masukkan 5 sendok gula pasir, masukkan air kelapa muda 2 gelas atau 400 ml ke dalam ember. Lalu semua bahan yang sudah tercampur diaduk hingga merata. Masukkan semua bahan yang sudah tercampur ke dalam botol, lalu botol ditutup rapat, kemudian disimpan di tempat yang gelap atau tidak terkena cahaya matahari selama 3-5 hari. Dan jangan lupa buka tutup botol tiap pagi agar gasnya terbuang. Siapkan hijauan gamal, kemudian semua hijauan gamal yang telah disiapkan dicincang-cincang. Campurkan cirit sapi dan hijauan gamal, kemudian siram adonan tersebut menggunakan larutan mold air beras dan gula pasir. Berikut bentuk setelah semua adonan dicampur, dibentuk segi 4 dan dasar, disimpan biochar, dan di layar kedua ditabur adonan hijauan gamal dan cirit sapi sedikit demi sedikit. Lalu di bagian atas ditambahkan lagi dengan dedak padi, lalu seluruh adonan disiram lagi dengan larutan mold air beras dan gula pasir. Lakukan berulang sampai semua adonan habis. Kemudian semua bahan yang sudah ditata menjadi segi 4 tersebut ditutup rapat menggunakan karung bekas atau terpal. Lalu pembalikan dilakukan setiap minggu. Ini adalah proses pembalikan pada minggu pertama. Jika kita lihat masih terdapat aroma yang sangat menyengat dan warna putih-putih keputihan di bagian atas adonan, yang berarti terjadi proses pengomposan. Ini adalah perbedaan setelah beberapa minggu terjadi pengomposan. Dari warna keputih-putihan, adonan berubah menjadi warna hitam gelap. Dan semua bahan yang sudah dicampur
teksturnya menjadi lebih halus. Ukur kedua batang kayu yang telah disediakan dengan ukuran panjang 220 cm. Lalu ukur dari atas sampai ke tengah dengan cm. Kemudian siapkan kayu ukuran 10 cm untuk diletakkan di bagian tengah sehingga membentuk huruf A, dan di tengah dipasang tali profil dan di bagian bawah tali profil diikat dengan batu sebagai acuan bagian tengah.